Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumat, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama adalah Ibu Hani Purbatin Artiningsih, Kepala SMA Negeri 1 Singosari, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andis Muhammad Mahfud selaku Kepala Sekolah atau Pengelola di PAUD Al-Husna Lawang. Seperti apa kegiatan wawancara yang saya lakukan? Silahkan simak video berikut ini. Oke, baik Bu Hani, saya sebelumnya terima kasih waktunya ya. Mohon maaf juga mengganggu kesibukan jenengan. Jadi ini terkait dengan tugas kami di Guru Penggerak Bu. Ini sebenarnya kami ingin belajar terkait dengan bagaimana ibu khususnya dalam mengambil keputusan. Kalau di sekolah itu kan pasti banyak hal yang harus dengan cepat panjenengan untuk memutuskan sesuatu. Nah ini maksud kami ingin tahu bagaimana atau kriteria apa saja yang mungkin Ibu terapkan dalam mengambil satu keputusan. Ya. Jadi ini keputusan kan macam-macam ya, bisa antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau bahkan guru dengan orang tua. Kan gitu. Nah, jadi intinya bahwa segala permasalahan tidak ada yang tidak terselesaikan. Jadi semua pasti terselesaikan, asal kita komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu harus dua arah. Kita harus mendengarkan kita dengarkan dulu. Apa sih yang menjadi keluar atau yang menjadi titik permasalahannya itu apa? Misalkan tentang siswa, gitu ya, tentang siswa dengan orang tua. Ya, kita harus juga bisa menyelesaikan, kan gitu. Siswa dengan orang tua, ternyata ada kesalahpahaman yang menyatakan bahwa orang tua ini kurang perhatian ke anak, kan gitu. Tetapi anak merasa bahwa saya sudah berlaku baik, tetapi tetap tidak dihargai. Nah ini kan harus kita akomodir. Akhirnya kita harus bicara satu persatu dalam arti jangan di depan anak. Kalau kita dengan orang tua, karena harga diri orang tua kan juga perlu diselamatkan. Maka kita cara ngambil keputusan, oke, saat ini silakan kembali ke kelas. Saya mau ngomong dengan orang tua. Begitu orang tuanya kita kasih pemahaman bahwa anak itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus mengorangkan orang. Anak ini harus menjadi partner, bisa menjadi teman, bukan selalu bahwa kita harus paling benar. Maka kita ajak sharing dari hati ke hati. Maka orang tua akan paham. Begitu juga anak juga begitu. Walaupun kamu betul, tetapi attitude-nya bahwa kita harus menghargai orang tua itu tidak bisa dibantah. Ya, sehingga seperti itu. Kalau misalkan masalah dengan antar guru dengan guru juga begitu, kita harus mengambil keputusan dengan cepat karena biar tidak terlalu lama bersitegang kan gitu. Sehingga kita tahu titik permasalahannya di mana, maka antar guru sebelum kita pertemukan kita ajak ngomong satu-satu dulu. Maka begitu, oh ini saatnya bisa dipertemukan, baru kita pertemukan. Tetapi jangan malah diadu dulu, oh iya sampai tuh gini saja. Itu namanya kita harus bijak, kan kita harus bijak. Begitu juga kalau misalkan bagaimana kita memutuskan dengan kondisi di luar, kan gitu. Misalkan ada pressure dari masyarakat yang ingin demo misalkan dengan sekolah kita, ya kita komunikasikan juga. Permasalahan intinya di mana? Oh ternyata ada beberapa orang yang ini sebetulnya pemicunya itu yang kita ajak komunikasi. Saya kira yang lainnya akan mengikuti karena dia adalah tokohnya misalkan. Ya tokohnya itu yang kita ajak komunikasi. Gimana sih maunya? Oh bagaimana kalau kita ngasih tawaran begini? Bagaimana ngasih tawaran begini? Begitu juga kita dengan pers, dengan LSM atau apa. Saya kira kalau terkomunikasi dengan baik, insya Allah tidak akan jadi masalah. Karena kita juga bersikap baik. Tetapi kalau kita sudah angkuh merasa bahwa itu bukan masalah sampean kan misalkan kenapa kesini, nah itu kan sudah masalah. Dia sudah membentengi bahwa kita benar dia salah kan gitu. Sehingga
Yang paling utama lagi kita adalah punya yang namanya strategi, yaitu manajemen, bukan manajemen konflik tetapi manajemen solusi. Itu yang penting. Kalau kita sudah semuanya berdasarkan manajemen solusi, tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan, pasti terselesaikan. Karena itu tadi, kita meyakini tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Maka jangan sekali-kali kita memakai manajemen konflik, karena kita di dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita harus mengingat, kita harus menjadi problem solver, bukan menjadi yang problem. Saya kira itu, Pak. Baik, berarti pertama mau mendengar tadi ya, mau mendengar, kemudian menemukan inti permasalahannya di mana, baru komunikasi. Nah, pernah nggak mengalami harus mengambil suatu keputusan di mana mengalami rasa dilema gitu, dengan ini benar harus gimana, ini gimana? Dilema itu kita dimanapun pasti akan terjadi, entah di pribadi masing-masing atau di institusi. Jadi saya beri contoh, saya baru masuk ke sini, ya, baru di Spardes itu, saya mendengarkan dari banyak hal. Ada seseorang yang harus kita singkirkan, kan? Itu dilema. Saya baru masuk, saya harus menyingkirkan si A. Sedangkan ini orangnya tua, kan gitu ya. Saya harus bicara bagaimana, kan gitu. Itu kan dilema. Dia merasa kalau kita tanya, ya dia merasa benar. Tapi dari pihak lain juga, loh ini salah, yang benar itu begini. Sehingga, tapi saya harus mikir cepat dan semua aman. Nah, akhirnya saya harus begitu by data, kita terhadap siapapun pasti nggak bisa ngomong karena otentik. Begitu saya hamparkan, ini yang terjadi, nggak bisa ngomong deh. Jadi saya tidak memihak undangan, saya tidak memihak yang lain, tetapi ini yang terbaik. Panjenengan harus berdiri di sini, sehingga itu lebih aman untuk panjenengan. Kalau panjenengan tetap di sini, maka pihak hukum yang akan bekerja. Tidak berani deh, karena by data tadi. Sehingga ini nggak main-main. Kalau kita sudah di dilema gitu, sudah kita mengumpulkan data terbanyak yang sekiranya memang kita orang lain yang membaca itu atau yang orang yang bermasalah itu sudah nggak bisa mengelak lagi sudah. Nah, itu penting karena sekarang semua serba terbuka, sehingga tidak bisa ditawar, sudah harus by data. Saya terima kasih waktunya yang telah bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan cara pengambilan keputusan. Nah, setelah ini saya ingin belajar tentang bagaimana cara kita kalau jadi pemimpin, jadi kepala sekolah, ketua yayasan dalam mengambil suatu keputusan yang ada di lembaga kita. Apakah itu terkait dengan persoalan sekolah, hubungan guru mungkin atau persoalan siswa, hal-hal apa saja mungkin yang harus kita pertimbangkan dalam membuat keputusan ini. Ya, itu mengambil keputusan. Pertama, persoalan itu kan ada dua kemungkinan. Pertama, persoalan yang krusial yang harus segera diselesaikan. Kemudian ada persoalan yang bisa ditunda. Jadi yang krusial itu maksudnya primer, jadi primer harus segera diputuskan. Kemudian ada sekunder. Nah, ini untuk yang primer itu seorang pemimpin bisa melakukan keputusan pada saat itu. Jadi keputusan yang harus diambil yang terkait dengan masalah ini, itu seorang pemimpin memang harus segera mengambil pada saat itu. Karena dia sedang di kantor atau sedang di jalan, karena itu harus segera dilaksanakan oleh bawahannya. Tidak bisa ditunda. Nah, kemudian kalau yang sekunder masih bisa dimusyawarahkan, dipertimbangkan, menerima masukan-masukan dari bawah, itu untuk yang sekunder. Oleh karenanya pemimpin harus siap memberi keputusan pada saat anak buah misalnya ada yang
ini kan harus segera, nggak bisa dimusyawarahkan. Jadi harus ke rumah sakit apa ke rumahnya. Nah, kemudian ada siswa tertekan misalnya. Nah, ini harus segera seorang pemimpin nggak bisa dimusyawarahkan. Kemudian ya banyak hal yang harus ada keputusan yang cepat. Jadi harus cepat. Itu bisa keputusan itu salah atau kurang populer. Ya. Yang penting ada keputusan. Ya, kalau itu ya primer. Tapi kalau yang sekunder itu bisa lama, bisa mencari masukan dari bawah, kemudian dimusyawarahkan dengan jajaran pimpinan, kemudian masukan dari masyarakat, itu banyak sekali, itu masih butuh proses yang panjang. Baik, kemudian ini Pak, pernah tidak selama dengan mengambil keputusan itu ada perasaan dalam si dilema, mungkin secara etika ya, dilema etika sih kan kalau bahasa di manajemennya itu, pernah tidak dengan mengalami situasi seperti itu? Karena kalau saya ini ya benar, kalau saya masukkan begini ya benar, artinya dilema. Ya sering kalau itu, terutama keputusan yang harus diambil cepat. Oleh karenanya diambil prioritasnya akibat mana yang lebih kecil akibatnya dari dua keputusan. Misalnya ada dua keputusan yang sama-sama mungkin kuat. Nah, misalnya keputusan A resikonya 3, keputusan B 5, berarti harus diambil yang 3 yang lebih ringan akibatnya. Nah, itu bisa. Jadi ya jelas setiap mengambil keputusan mesti ada dua ya, dilema dua ya. Misalnya saya mau memindahkan sekolah, atau mengembangkan ya. Ini di tempat lain juga ada sekolah. Nah, ini bagaimana kita memutuskan. Nah, sementara kalau kita pindahkan mengakibatkan sekolah lain mungkin berkurang siswanya. Sementara kalau kita pindahkan di tempat yang lama kurang tepat, kekurangan kelas. Nah, ini kan ada beberapa pertimbangan dan itu harus cepat karena keputusan itu terkait dengan pendaftaran. Kita mau menambah siswa atau tidak. Nah, ini yang dilema yang bisa terjadi. Maka kita ambil keputusan yang akibatnya lebih sedikit ya. Oke, baik Mahfud, saya terima kasih waktunya. Paling tidak banyak hal walaupun singkat ini pembelajaran kita, tetapi ini poin-poin utama mungkin yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran, bagaimana cara kita mengambil keputusan. Kalau tidak salah saya mencatatnya pertama bahwa keputusan itu ada yang sifat krusial ya, yang primer, dan ada sesuatu yang mungkin bisa ditunda lah ya. Yang krusial itu berarti tidak boleh ditunda, saat itu juga harus segera diambil keputusan, walaupun mungkin tidak populer gitu ya, walaupun tidak populer, tapi memang harus segera dijawab. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat dilematis berarti kita tetap harus mempertimbangkan skala prioritas dan mungkin yang meminimalisir akibat yang lebih kecil gitu ya. Ya, Om, terima kasih waktunya. Ya. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Hani yang telah bersedia untuk saya wawancarai, dan alhamdulillah bahwa saya bisa belajar banyak hal dari apa yang telah beliau sampaikan, bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus pertama menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita sudah bisa mengumpulkan berbagai fakta-fakta, kita bisa mengumpulkan berbagai data-data otentik yang kemudian bisa kita butuhkan di dalam kita melakukan klarifikasi, melakukan komunikasi kepada berbagai pihak yang membutuhkan bagaimana keputusan itu harus segera diambil. Dan tentu semua ini berkesinambungan dengan konsep yang saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak,
khususnya tentang bagaimana melakukan pengambilan dan pengujian suatu keputusan berdasarkan 9 langkah. Yaitu seperti yang disampaikan oleh Ibu Hani tadi, berkesesuaian dengan kita mau menjadi pendengar yang baik, itu sudah bisa melakukan ke-9 hal langkah itu. Itu yang saya dapatkan dari Bu Hani. Dan di samping itu bahwa dalam setiap kita melakukan suatu pengambilan keputusan tentu harus didasarkan kepada fakta, kepada data yang ini menjadi penentu bagi kita agar kita bisa secara bijak dalam memberikan suatu keputusan. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Mahfud yang juga telah bersedia memberikan saya berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara mengambil keputusan, yang intinya saya bisa dapatkan bahwa seorang pemimpin harus berani dalam mengambil suatu keputusan dengan cepat, tergantung kepada jenis keputusan itu, apakah darurat atau sesuatu yang harus ditunda. Dan prinsip-prinsip di dalam mengambil keputusan itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu adalah satu hal yang menurut beliau harus dikedepankan, sehingga ketika kita sudah mendasarkan keputusan itu pada nilai-nilai kebaikan, maka kita harus berani dengan segala resiko yang muncul daripada keputusan yang kita buat. Demikian refleksi saya terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berdasarkan hasil wawancara saya bersama Ibu Hani Purbatin Artiningsih dan Bapak Dr. Andes Muhammad Mahfud. Terima kasih.